Pertama-tama saya bilang langkah BI untuk mempertahankan suku bunga di level yang sekarang itu langkah yang tepat. Karena global ada tren atau kecenderungan suku bunga naik. Kalau kita turunkan lagi sekarang, maka kita akan melawan tren global yang bisa menimbulkan sentimen negatif ke perekonomian kita. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, kenapa dikoreksi ke bawah sedikit oleh BI, tapi kita lihat gambar positifnya lah, antara 4,1 sampai 5,1%. Saya yakin kalau kita bekerja maksimal, mendorong pertumbuhan kredit, angka 5,1% atau mendekati 5% masih bisa diraih. Jadi jangan kita lihat dari penurunan range-nya saja, tapi kan kita masih bisa lihat bahwa level yang atas masih bisa dicapai. Untuk itu mungkin pertumbuhan kredit harus tumbuh positif. Beberapa bulan terakhir kan pertumbuhan kredit masih negatif, dan di bulan Februari sekitar negatif 2%. Saya yakin kalau pertumbuhan kredit mulai positif, prospek pertumbuhan ekonomi kita akan berubah drastis. Jadi kredit mungkin masih bisa tumbuh 5% atau lebih kalau ekonomi kita tumbuh mendekati 5% nanti. Baik, Pak Purbaya, menurut Anda apa yang menjadi kendala terkait dengan penghambatan dari pertumbuhan kredit kita, walaupun kita ketahui juga BI di tengah pandemi ini sudah berkali-kali menurunkan suku bunga acuannya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini. Yang pertama dari supply, sisi demand, dan ya dari sisi perbankan sendiri. Dari sisi supply kan sebetulnya sudah cukup uang digelontorkan oleh bank sentral, pemerintah ke sistem perekonomian. Tapi dari sisi demand-nya, ini kan ekonominya belum bergerak dan orang masih ragu untuk meminjam ke bank. Karena mungkin mereka masih ragu prospek ekonomi kita seperti apa ke depan. Makanya kita harus mendorong optimisme atau menyiarkan optimisme ke pasar, sehingga para pelaku bisnis berani mengambil risiko dan berani meminjam kembali ke bank. Yang ketiga mungkin dari sisi perbankan sendiri mungkin agak takut menghadapi risiko kalau menyalurkan kredit. Bisa juga seperti itu, tapi bisa juga mereka keenakan karena bisa menaruh uangnya di BI dengan spread yang cukup tanpa risiko. Jadi ke depan saya pikir perbankan juga mesti dorong untuk menyalurkan kredit lebih agresif dari sekarang. Dari sisi regulator ya mestinya spread-nya dikurangi kalau mereka naruh uangnya di BI saja. Baik, Pak Purbaya, seperti apa Anda melihat tingkat penurunan suku bunga yang ada di perbankan? Karena seperti kita juga katakan tadi, bahwa BI sudah berkali-kali sebenarnya menurunkan suku bunga acuan ini. Apakah ini sudah diikuti juga oleh para perbankan untuk menurunkan tingkat suku bunga mereka, atau seperti apa Anda melihatnya? Kalau kita lihat dari pernyataan Gubernur Bank Indonesia tadi, suku bunga pinjaman sudah turun, base credit lending sudah turun katanya. Terus suku bunga deposito juga turun, bahkan lebih cepat responnya dibanding suku bunga pinjaman. Yang saya lihat di sini adalah perbankan masih mempunyai kekuatan oligopolistik, di mana mereka bisa menekan suku bunga deposito secepat mungkin, tapi suku bunga pinjamannya turunnya agak lambat, jadi spread mereka masih cukup besar. Saya pikir ke depan itu yang mesti dihilangkan supaya bunga di pasar betul-betul turun. Jadi walaupun bunga base lending sudah turun, kalau kita lihat lagi pertumbuhan kreditnya masih negatif. Artinya secara real di pasar mungkin para pelaku usaha belum merasakan betul adanya penurunan bunga real yang signifikan dalam hal suku bunga pinjaman. Ini yang harus dimonitor ke depan dan dipastikan ini turun sesuai dengan kebijakan moneter BI maupun arah kebijakan fiskal maupun kebijakan negara secara keseluruhan. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.